Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Ya, sesuai dengan RPS, hari ini kita membahas mengenai financial analysis. Jadi analisa keuangan ya. Analisa atas laporan keuangan. Ya, di sini ada 3 learning objective yang akan kita bahas ya. LO pertama yaitu penerapan konsep sustainable income ya dan earning quality. Dengan submateri pembahasan yang pertama adalah sustainable income. Jadi income yang berkelanjutan. Ini kita bahas lebih lanjut nanti di akuntansi keuangan 1 ya. Jadi manfaat dari pelaporan ya, laporan keuangan yang mengidentifikasi sustainable income. Kemudian quality of earning. Ya, selanjutnya LO2 ya, yaitu penerapan analisis horizontal dan analisis vertikal. Ya, dan tentu dengan sub pembahasan horizontal analysis dan vertical analysis. Dan yang terakhir LO3 ya, analysis company's performance using ratio analysis ya. Jadi kita melakukan analisa atas performance dari perusahaan itu dengan melihat rasio-rasionya atau dengan menggunakan analisa rasio. Ya. Jadi di sini ada 4 yang sub pokok pembahasan ya. Kita akan melihat performance perusahaan dengan 3 jenis rasio yang utama ya. Yang pertama adalah rasio likuiditas ya. Ini sangat penting bagi kreditur jangka pendek ya. Jadi kreditur jangka pendek itu terutama melihat rasio likuiditasnya ya. Kemudian solvency ratio ya, itu rasio solvabilitas perusahaan ya, kemampuan perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajiban-kewajibannya, baik yang bersifat jangka pendek maupun yang bersifat jangka panjang. Kalau yang pertama tadi itu khusus kemampuan perusahaan untuk melaksanakan ya kewajiban memenuhi kewajiban jangka pendeknya ya. Kemudian ya, analisis harus dilengkapi dengan profitability ratio ya. Jadi rasio profitabilitas ya, ini tentu saja fokusnya kepada laporan laba rugi. Ya, juga tentu harus dengan bantuan laporan posisi keuangan ya. Ya, jadi profitability ratio ini tentu saja harus melihat laporan laba rugi ya dan laporan posisi keuangan. Ya. LO pertama sustainable income and quality earning ya. Dengan pembahasan yang pertama adalah sustainable income. Mengapa kita perlu mengidentifikasi sustainable income? Ya, jadi laporan laba rugi itu ya, kalau ada operasi yang akan dihentikan ya,
maka di samping kita melaporkan net income yang menggambarkan seluruh income perusahaan, ya, baik yang berkelanjutan maupun yang tidak berkelanjutan, karena itu adalah fakta. Tetapi untuk kepentingan analisa di masa yang akan datang, maka diperlukan identifikasi atas income yang berkelanjutan, ya. Bagaimana mengidentifikasi income yang berkelanjutan, ya? Maka kita akan memisahkan income yang berkelanjutan dan income yang tidak berkelanjutan, ya. Jadi di sini penting, ya, mengidentifikasi income yang berkelanjutan, karena itu sebagai alat untuk memprediksi arus kas di masa yang akan datang, ya. Karena yang sudah dihentikan itu tidak lagi menghasilkan, ya, terhenti di situ, ya, tidak lagi menghasilkan arus kas di masa yang akan datang. Tetapi perlu dilaporkan dalam laporan laba rugi, ya, income statement, karena itu adalah fakta yang terjadi pada periode itu, ya. Jadi itu pentingnya mengidentifikasi, ya, mengidentifikasi dalam laporan laba rugi, ya, adanya income yang berkelanjutan dan adanya income yang tidak berkelanjutan. Ya, seperti pada ilustrasi 18.1 itu, ya. Ya, itu gambaran awal mengenai adanya operasi yang dihentikan, ya. Jadi pada bagian awal kita melaporkan hanya pada income dari income dari operasi, ya, income dari operasi, ya. Yaitu selisih antara sales revenue, cost of goods sold, ya, diperoleh gross profit, ya, gross profit. Kemudian ada operating income, ya, ada operating income 100.000, ya. Ada operating expense, ya, sehingga diperoleh income from operation, yaitu 150.000. Kemudian kita laporkan adanya pendapatan lain-lain, ya, pendapatan atau beban lain-lain, ya, dan keuntungan atau kerugian, ya, itu kita laporkan sehingga kita peroleh angka income before income tax, jadi laba sebelum pajak penghasilan. Kemudian di sini ada ya, tentu saja ada beban pajak penghasilan 24.000, ya. Ya. Jadi yang dilaporkan pertama di sini adalah income yang berasal dari operasi yang dilanjutkan, ya. Jadi angka 146 ini adalah angka yang berasal dari operasi yang dilanjutkan, ya. Yang berasal, ya, jadi semua di sini sales revenue, cost of goods sold, ya, sehingga diperoleh gross profit, itu merupakan angka-angka dari operasi yang dilanjutkan, ya, operasi yang dilanjutkan sampai dengan diperoleh, ya, income dari operasi yang dilanjutkan, ya, sudah bersih dari pajak. Pajaknya juga hanya berkaitan dengan operasi yang dilanjutkan. Kemudian karena ini fakta, ya, fakta yang terjadi pada periode itu, maka kita juga harus melaporkan, ya, penghasilan yang berasal dari operasi yang tidak dilanjutkan, ya. Jadi operasi yang tidak dilanjutkan itu kemungkinan, ya, itu setelah melalui analisis dari pihak manajemen bahwa lebih menguntungkan kalau operasi ini dihentikan, dijual misalnya divisi apa, ya. Jadi beberapa divisi dari itu, ya, beberapa produk misalnya ada operasi yang
menurut pertimbangan manajemen itu perlu dihentikan, ya. Lebih menguntungkan kalau dihentikan daripada dilanjutkan, ya. Boleh jadi karena dia rugi atau boleh jadi masih untung tetapi keuntungannya kecil, dan kemungkinan di masa depan itu prospek usaha itu lebih suram, ya, maka dihentikan, ya. Ya, net income yang ada di sini adalah net income dari keseluruhan, baik yang berasal dari operasi yang dilanjutkan maupun dari operasi yang tidak dilanjutkan. Ya, ini angka 176, ya, net income. Ya, dalam laporan laba rugi sebenarnya ini hanya sampai di net income ini, ya. Hanya sampai di net income. Ya, ini untuk laporan laba rugi. Tapi ini buku yang saya kirim adalah buku yang berdasarkan GAAP. Saya tidak tahu di mana buku yang berdasarkan FRS, ya. Jadi di sini kalau di GAAP itu dipisahkan laporan laba rugi dan laporan comprehensive income, ya. Di laporan comprehensive income itu yang dilaporkan adalah pertama net income, tentu berasal dari laporan laba rugi. Kemudian yang berikutnya yang dilaporkan adalah other comprehensive income, ya. Semuanya di sini sudah bersih dari pajak, ya, asumsinya, ya. Sehingga di sini adalah comprehensive income 186.000, ya. Jadi kalau laporan yang berdasarkan FRS ada laporan comprehensive income itu terikhtisar saja, ya. Ada yang diambil dari net income itu yang berasal dari income statement dan kemudian ditambahkan dengan other comprehensive income. Other comprehensive income ini berisi antara lain itu adalah unrealized holding gains, ya. Jadi kemungkinan ada laba, ya. Perusahaan itu sudah melakukan revaluasi aset, ya. Revaluasi aset yang menyebabkan misalnya adanya kenaikan nilai aset, bisa juga penurunan nilai aset, ya. Tapi belum direalisasi. Di sini tempatnya, ya, other comprehensive income. Dalam contoh-contoh berikutnya, ya, yang disajikan di situ yang other comprehensive income itu yang berasal dari keuntungan, ya, yang berasal dari kenaikan atau penurunan nilai dari investasi dalam surat berharga, ya. Investasi dari surat berharga. Jadi ada penurunan ataupun kenaikan nilai dari investasi dalam surat berharga yang tidak bersifat trading, ya, yang tidak bersifat trading. Ya, maksudnya itu yang tidak bersifat trading, kita membeli surat-surat berharga, kita berinvestasi dalam surat-surat berharga itu bukan karena kita mau memperoleh keuntungan jangka pendek dari fluktuasi harga, ya. Itu yang non trading, ya, itu yang non trading. Jadi tujuan utama kita berinvestasi itu adalah untuk memperoleh pendapatan bunga kalau itu surat berharganya obligasi. Sedangkan kalau surat berharganya saham, tentu kita mengharapkan adanya dividen, ya, dividen. Ya, itu kalau kita berinvestasi dalam surat berharga yang non trading, ya. Ya, penghentian operasi, ya. Jadi penghentian operasi boleh jadi karena operasi yang dihentikan itu tidak lagi perlu dihentikan menurut analisis manajemen, ya. Untuk efektivitas operasional di masa yang akan datang, ya.
Ya, di ilustrasi 18.2 ini ya. Jadi yang awal dilaporkan itu adalah income before income tax ya. Jadi penghasilan sebelum pajak penghasilan. Ya, ini tentu saja berasal dari operasi yang dilanjutkan ya, operasi yang dilanjutkan. Kemudian ya, jadi income tax expense 240.000 ya. Ini income yang berasal dari operasi yang dilanjutkan. Kemudian kita juga harus melaporkan operasi yang tidak dilanjutkan karena itu adalah fakta ya, fakta yang terjadi. Jadi penghentian operasi ini ada 2 item. Nah, yang pertama ya, adanya rugi operasi dari operasi yang dihentikan itu. Jadi operasi misalnya divisi apa di situ, divisi kimia ya. Divisi kimia itu memang mengalami kerugian, itulah 140.000 sehingga dia dihentikan ya. Jadi bisa karena memang sudah mengalami kerugian dan diharapkan dan diprediksi di masa-masa yang akan datang itu juga memang prospek usaha untuk itu ya tidak menguntungkan untuk dilanjutkan. Sedangkan yang 70.000 itu adalah kerugian karena pelepasannya ya. Jadi boleh jadi aset-aset yang dijual karena penghentian operasi itu ya, nilai bukunya lebih tinggi dibanding dengan hasil yang diperoleh sehingga dinyatakan sebagai rugi ya. Jadi rugi karena pelepasan dari divisi kimia. Jadi yang 140.000 itu adalah dari operasinya. Jadi kerugian dari operasinya. Sedangkan yang 70.000 itu kerugian dari keputusan untuk melepaskan ya, keputusan untuk melepaskan aset itu ya, menghentikan ya, keputusan untuk menghentikan divisi itu menyebabkan adanya kerugian 100.000 setelah dikurangi pajak itu 70.000 ya. Sedangkan yang 140.000 itu sekali lagi itu merupakan kerugian operasional yang terjadi dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember atas divisi yang dihentikan ya. Jadi ada 2 jenis kerugian yang dilaporkan di sini ya, dari operasinya dan dari pelepasan atau penghentian dari operasi itu. Karena kalau kita menghentikan, tentu saja aset-aset yang digunakan untuk operasional di situ ya kita tentu jual ya. Pada saat kita jual boleh jadi nilai bukunya itu lebih tinggi dibanding dengan hasil penjualannya ya. Karena kita menjualnya itu ya mungkin saja tidak memenuhi persyaratan nilai pasar. Dia termasuk sebagai nilai jual paksa dalam terminologi appraisal ya, dijual secara tergesa-gesa ya, karena kita membutuhkan uang cepat misalnya ya, sehingga tidak ada waktu yang cukup untuk menawarkan aset itu ya. Itu dalam terminologi appraisal ya. Jadi dalam terminologi appraisal itu dikatakan nilai pasar salah satunya itu kalau mempunyai waktu yang cukup untuk menawarkan aset itu ya. Jadi kalau ada misalnya orang yang mau pindah ke Jawa karena dipindah tugaskan, dia jual aset-asetnya, tidak mungkin lagi dia menjual sesuai dengan nilai pasar karena dia jual secara tergesa-gesa. Ya, biasa kalau dalam istilah akuntansi itu nilai likuidasi ya. Dalam terminologi appraisal itu disebut sebagai nilai jual paksa. Ya. Ya, jadi sulit untuk memperoleh keuntungan dari penjualan yang tergesa-gesa. Ya. Maka di sini dia ada kerugian ya. Jadi total kerugian dari pelepasan atau penghentian operasi itu adalah
140.000 ditambah dengan 70.000, keduanya sudah keluar pajak 210.000. Ya. Jadi sekali lagi 560.000 ini berasal dari operasional yang masih dilanjutkan. Ya. Jadi sekali lagi penting untuk melaporkan, mengidentifikasi ya operasi yang dilanjutkan dengan operasi yang tidak dilanjutkan. Ya, karena operasi yang dilanjutkan itulah yang akan digunakan oleh para pemakai laporan keuangan, ya, khususnya pihak kreditur maupun investor untuk memprediksi arus kas di masa yang akan datang. Kalau yang sudah dihentikan tentu saja tidak lagi ada prediksi mengenai arus kas di masa yang akan datang. Tetapi harus dilaporkan karena itu fakta. Ya, fakta. Ya, comprehensive income itu terdiri atas net income ya yang diperoleh dari laporan laba rugi kalau itu yang berbasis IFRS ya. Dan other comprehensive income ya, other comprehensive income ini ya seperti yang saya jelaskan tadi itu antara lain berisi dari unrealized holding gains or loss ya. Jadi laba atau keuntungan yang belum terrealisasi, belum dijual, tetapi kita menyatakan adanya rugi atau keuntungan ya, karena kita menilai hari itu berdasarkan nilai pasarnya misalnya dibandingkan dengan nilai yang tercatat ya, nilai yang tercatat. Ya, begini pelaporannya ya. Kalau comprehensive income statement, laporan income komprehensif ya. Jadi yang pertama dilaporkan tentu saja net income ya. Net income ini berasal dari income statement ya, income statement. Kemudian yang tidak masuk dalam income statement ya, itu adalah other comprehensive income ya. Di sini yang dia laporkan sebagai other comprehensive income yaitu unrealized on available for sale securities ya. Jadi surat-surat berharga itu ada dua macam, ada yang bersifat trading dan ada yang non trading ya. Di sini yang non trading ya. Kalau misalnya yang trading maka di sini bukan unrealized tetapi dia masuk dalam net income ya. Jadi masuk dalam operasional ya. Kalau di sini misalnya ya yang unrealized di sini adalah surat berharga yang bersifat trading ya, bersifat trading. Tetapi kalau yang non trading maka dia dilaporkan di other comprehensive income ya. Jadi surat-surat berharga yang tidak dimaksudkan untuk dijual, tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan jangka pendek ya. Tapi memang dimaksudkan untuk melakukan investasi dengan mengharapkan pendapatan dari investasi itu ya. Pendapatan bunga tentu saja kalau itu obligasi ya, pendapatan dividen kalau itu merupakan saham ya. Ya, di sini yang dimaksud ini ya. Jadi ini tentu saja diberikan contoh yang berasal dari available for sale securities ya, bukan trading ya. Karena kalau trading tidak ada yang dilaporkan di other comprehensive ya, dia dilaporkan di net income ya. Kalau yang available for sale securities ya, itu hanya bisa menjadi bagian dari net income kalau sudah realize ya. Kalau unrealized tidak boleh ya. Tapi kalau yang trading unrealized pun dilaporkan di net income
Ya, itu perbedaan antara trading dan non trading atas investasi dalam surat berharga. Ya, itu ada di akuntansi keuangan 3 juga ya. Akuntansi keuangan 3 juga ada. 1 ya, 1 yang jadi other comprehensive income tidak masuk dalam income statement ya. Dia masuk di comprehensive income statement. Comprehensive income statement sekali lagi memuat angka net income yang berasal dari income statement ya. Dan yang tidak termuat dalam income statement yaitu other comprehensive income. Ya, penyajiannya dalam laporan posisi keuangan di sini dia menggunakan balance sheet ya, karena buku ini berbasis GAAP yang dari Amerika ya. Jadi bukunya Kiso itu menerbitkan secara terus-menerus 2 buku ya, dengan dua versi buku ya. Ada yang berbasis IFRS dan ada yang tetap berbasis GAAP ya, karena memang itu yang digunakan di Amerika dan kawan-kawannya ya, yang masih belum menggunakan IFRS ya. Ya, kita di Indonesia lebih banyak mengadopsi IFRS ya, tapi tidak mengadopsi secara keseluruhan ya. Seperti yang Anda pelajari di akuntansi keuangan 3 ya, yaitu mengenai leasing ya, IFRS itu berbasis berbasis ruler base ya. Jadi dia nyatakan bahwa yang bisa dikategorikan sebagai capital lease itu kalau investasinya nilai sewanya itu 5.000 US dollar ke atas ya. Sedangkan kita berdasarkan principal base, tidak menyebutkan angka ya. Yang disebutkan hanya bernilai besar, maka dia masuk dalam kategori capital lease. Jadi kita principal base, sementara IFRS itu ruler base, sudah ditentukan ya angkanya. Jadi di sini stockholders equity ya, kalau di IFRS biasanya digunakan shareholders ya, shareholders equity ya. Common stocknya 3 juta, kemudian ada return earning 300.000 ya. Sini menggunakan kata total paid in capital and return earning ya. Kemudian ada akumulasi kerugian komprehensif ya. Akumulasi kerugian komprehensif itu berasal dari akumulasi ya, dari kerugian komprehensif tahun sekarang dengan tahun-tahun sebelumnya ya. Jadi kalau ini asumsinya masih 1 tahun ya, karena di sini tadi 2000 ya. Ya, 2000. Jadi di sini akumulasi kerugian ya, komprehensif 2000. Kalau misalnya tahun depan ada lagi komprehensif, tetapi dia komprehensif income ya, komprehensif income-nya masuk di laporan laba rugi, akumulasinya tentu mengurangi ini, karena di sini rugi 2000, kemudian misalnya tahun depan ada keuntungan 1000, maka tentu saja akumulasi di sini adalah 2000 kurangi dengan 1000 ya, masih tetap loss. Tapi kalau tahun depan misalnya dia untung 3000, maka tentu saja di sini akumulasi other comprehensive bukan lagi loss di sini, tapi gain ya, gain sebesar 1000, karena
tahun ini minus 2.000, tahun depan misalnya plus 3.000, sehingga tahun depan itu akumulasi yang terlapor di sini adalah 1.000, ya. Dan di laporan laba rugi yang terlapor adalah 3.000 untung, ya, gain, ya. Oke, bisa dipahami? Ya. Ya, ini laporan income statement, ya, income statement yang bersifat komprehensif, ya. Sudah dilaporkan semuanya, ya. Melaporkan laporan laba rugi yang dengan mengidentifikasi yang pertama adalah dari operasi yang dilanjutkan, ya, sebesar 46.200. Kemudian dilaporkan pula, ya, secara terpisah karena ini fakta adalah operasi yang dihentikan, ya. Jadi ada kerugian, ya. Ada kerugian dari operasional dari operasi yang dihentikan ini, ya. Jadi ini adalah yang 42.000 itu adalah kerugian dari operasional divisi yang dihentikan. Ya, di sini diberikan contoh, dia mempunyai keuntungan dari pelepasan asetnya, ya, dari penghentian operasi divisi plastik, ya. Jadi boleh jadi karena, ya, tentu saja karena nilai penjualan, ya, harga jual dari aset yang dilepas atas operasi yang dihentikan itu lebih tinggi dari nilai bukunya, ya, lebih tinggi dari nilai bukunya, yaitu 50.000, ya. 50.000 setelah dipotong pajak, ya, maka 50.000 ini dikali dengan 70% karena pajaknya 30%. 50.000 kali 70% 35.000, ya. Ya, karena 30% pajaknya tentu saja yang ini 70%, ya. Yang setelah dikurangi pajak. Oke, bisa dipahami? Jadi kalau yang tadi itu rugi semuanya, ya, baik operasionalnya maupun karena pelepasannya. Di sini operasionalnya rugi sehingga dihentikan, ya. Tetapi pelepasannya, penghentiannya, penjualan aset-aset atas operasi yang dihentikan itu dia untung 35.000, ya. Jadi bisa untung, bisa rugi, ya. Terutama kalau misalnya sudah lama beroperasi, tentu nilai bukunya makin kecil, padahal nilai jualnya masih ada, ya. Mungkin ada yang kalau menurut buku, ya, tinggal residual value, ya, nilai bukunya, ya. Tapi harga jualnya meskipun dijual dengan nilai likuidasi, tetap saja bisa menghasilkan keuntungan kalau aset itu, aset-aset yang ada, terutama yang aset yang ada itu adalah aset yang sudah lama. Kalau sudah lama tentu saja kecil nilai bukunya. Boleh jadi tertinggal adalah salvage value-nya, ya, nilai sisanya saja, ya. Sehingga di sini ada keuntungan, ya. Tapi kalau misalnya tidak begitu lama kemudian dihentikan, nilai bukunya mungkin masih cukup tinggi, sementara kita menjualnya dengan nilai likuidasi sehingga ada kerugian dari pelepasan aset-aset dari operasi yang dihentikan. Oke, jadi di buku ini memberikan contoh, ya, yang lengkap, ya. Ada yang rugi dan ada yang untung, ya. Ya, diperoleh net income. Net income yang ada di sini adalah income yang berasal dari operasi yang dihentikan dan operasi yang berlanjut. Kemudian ada other comprehensive income, yaitu yang berasal dari unrealized gain, ya.
Jadi unrealized gain ini adalah keuntungan yang belum direalisasi atas sekuritas yang tidak bersifat trading. Ya, kalau bersifat trading maka dia masuk di angka net income. Ya, kalau bersifat trading. Tapi kalau tidak, kalau non trading, kalau dia masih unrealized, belum dijual, ya, maka digolongkan sebagai other comprehensive income yang 10.500 ini, ya, berasal dari angka 15.000 potong pajak 30%, berarti 70% kali 15.000 yaitu 10.500, ya. Jadi comprehensive income-nya berasal dari net income ditambah dengan other comprehensive income, ya. Sedangkan net income-nya di sini ada yang berasal dari operasi yang dilanjutkan yaitu 46.200 dan ada yang berasal dari operasi yang tidak dilanjutkan sebesar 7.000. 7.000 ini berasal dari kerugian operasional dari operasi yang dihentikan dan ada keuntungan dari pelepasan, ya, aset-aset dari operasi yang dihentikan. Oke, jelas ya? Ya, salah satu kualitas laporan keuangan itu, ya. Jadi salah satu kualitas laporan keuangan yang harus dipenuhi untuk mencapai tujuan umum laporan keuangan. Tujuan umum laporan keuangan tentu adalah agar bisa digunakan dalam pengambilan keputusan-keputusan ekonomi bagi pihak yang berkepentingan, agar ia dapat dijadikan sebagai media untuk mengambil keputusan-keputusan ekonomi. Maka laporan keuangan itu harus memenuhi persyaratan-persyaratan kualitas. Salah satu persyaratan kualitasnya adalah bahwa laporan keuangan itu harus dapat diperbandingkan, ya. Jadi ini kan investor mau membandingkan apakah saya berinvestasi di sini, ya, di PT A, perusahaan A, ya, atau PT B, ya. Untuk bisa membandingkan itu ya tentu melihat laporan keuangannya, ya. Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam membuat keputusan yang terkait dengan perbandingan antar laporan keuangan perusahaan itu adalah apakah masing-masing dari yang melaporkan itu menggunakan prinsip akuntansi, lebih khusus lagi accounting policy yang sama, ya, accounting policy yang sama. Jadi dalam prinsip akuntansi misalnya masih dibenarkan menggunakan FIFO dan average, ya. Tapi tetap tidak bisa diperbandingkan secara langsung kalau antara perusahaan A dengan perusahaan B, ya, itu berbeda accounting polisinya. Yang satu menggunakan FIFO, yang satu menggunakan average misalnya, ya. Di sini dia katakan, ya, jadi terutama kalau FIFO dengan LIFO, ya, itu sangat ekstrim perbedaannya, ya. Maka di IFRS LIFO itu sudah tidak diperkenankan. Di JEP saya lihat ini kalau berdasarkan buku ini, ya, itu masih diperkenankan, ya. Jadi untuk mempersempit perbedaannya itu maka IFRS tidak membenarkan digunakannya metode LIFO, ya. Karena LIFO dengan FIFO itu sangat ekstrim, ya. Sedangkan average berada di antara keduanya, ya. Jadi average itu adalah metode yang moderat, ya. Sehingga itu yang diperkenankan, ya. Ya, jadi perubahan, oh ya, ini menyangkut perubahan prinsip akuntansi, ya. Oh ya, belum masuk ke sana tadi, ya. Ini perubahan prinsip akuntansi berkait dengan perbandingan di antar perusahaan itu, ya. Perbandingan dari tahun ke tahun. Kalau dia melakukan perubahan prinsip akuntansi, ya. Jadi kalau dia melakukan perubahan prinsip akuntansi maka susah untuk diperbandingkan laporan keuangan tahun lalu dengan laporan tahun sekarang ini.
ya. Misalnya tahun lalu dia menggunakan metode LIFO, ya, LIFO. Tetapi karena ada penegasan dari IFRS misalnya bahwa LIFO tidak diperkenankan, maka dia beralih ke FIFO misalnya atau average, ya. Maka tentu saja, ya, laporan tahun sebelumnya yang berdasarkan LIFO dengan laporan sekarang ini yang berdasarkan FIFO tidak bisa diperbandingkan, ya, karena menggunakan accounting policy yang berbeda, ya, meskipun dalam batas prinsip akuntansi yang sama, ya. Jadi misalnya masih menggunakan standar akuntansi keuangan, ya, tetapi accounting polisinya berbeda, ya, kebijakan akuntansinya berbeda. Maka itu juga tidak bisa diperbandingkan untuk perbandingan yang bersifat dari tahun ke tahun, perbandingan yang bersifat vertikal. Maka solusi yang digunakan untuk mengatasi hal ini adalah dengan memberlakusurutkan, ya, accounting policy yang digunakan saat ini ke periode sebelumnya yang diperbandingkan. Ya, itu ada di akuntansi keuangan 3, ya. Ada di akuntansi keuangan 3, ya, yaitu memperbandingkan bagaimana agar bagaimana agar laporan tahun sebelumnya itu masih bisa dibandingkan dengan laporan tahun ini, ya. Jadi perbandingan dari tahun ke tahun itu perlu, ya, perlu untuk melihat bagaimana perusahaan itu apakah mengalami kemajuan, ya, stagnan atau malah kemunduran, ya. Untuk melakukan penilaian itu maka harus menggunakan prinsip akuntansi yang sama, ya, menggunakan accounting policy yang sama. Ya, sama dengan ini, ya. Perubahan dalam prinsip akuntansi, ya, penjelasannya juga ini, ya. Jadi menggunakan metode yang berbeda itu menyebabkan tidak bisanya kita melakukan perbandingan antara tahun ini dengan tahun sebelumnya, karena menggunakan accounting policy yang berbeda. Maka tentu saja untuk mengatasi hal itu harus memberlakusurutkan, ya, apa yang di accounting policy yang digunakan sekarang ini harus kita terapkan pada tahun sebelumnya yang diperbandingkan, ya. Ya, itu yang terkait dengan perubahan prinsip akuntansi dan bagaimana mengatasi untuk hal seperti ini. Kemudian yang berikut yang terkait dengan quality of earning, ya, yaitu laporan alternatif dalam pelaporan income statement, ya. Ya, jadi ada keharusan bagi perusahaan, ya, terutama yang yang melaporkan ke publik untuk menyusun laporan keuangannya, melaporkan laporan keuangannya berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum, ya. Di Indonesia tentu saja harus sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, ya, IAI, ya. Ya, kalau di Amerika ini ya berdasarkan GAAP, ya. Kita SAK banyak mengadopsi dari IFRS meskipun tidak semuanya, ya. Ya. Laporan keuangan yang berdasarkan GAAP tentu saja harus melaporkan semua fakta, ya, semua fakta, ya. Jadi termasuk di dalamnya adalah biaya-biaya yang tidak sering terjadi, tidak biasa, ya, tidak berulang misalnya, ya. Tetapi ini adalah
ada laporan keuangan alternatif, ya, laporan keuangan alternatif khususnya laporan laba rugi alternatif, yaitu pro forma income. Jadi hanya melaporkan income yang memang berulang, ya, bukan tidak mengamputasi dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak berulang, ya, yang tidak biasa, ya. Kenapa dia melaporkan seperti itu? Tujuannya sebenarnya baik, itu untuk membantu untuk memprediksi, ya. Jadi laporan laba rugi kita itu adalah untuk memprediksi arus kas di masa yang akan datang, sehingga dia mengamputasi untuk hal-hal yang tidak berulang, ya. Misalnya adanya kerugian karena bencana, ya, boleh jadi ya itu tidak berulang, ya. Kecuali kalau bencananya terus berulang untuk itu, ya harus dilaporkan, ya, karena memang itu salah satu fakta, ya, bahwa begitu juga nanti di masa yang akan datang. Tetapi kalau diprediksi bahwa kerugian itu hanya terjadi pada tahun ini dan tidak terjadi pada tahun-tahun mendatang, maka dia mengamputasi informasi-informasi yang tidak berulang, ya. Ya, tetapi banyak juga yang pemakai laporan keuangan yang tidak setuju dengan hal itu, ya. Karena dia mengatakan bahwa pro forma income ini hanya melaporkan yang baik saja, ya, melaporkan yang baik dan menghilangkan hal-hal yang buruk dari laporan keuangannya, ya. Ya, ini bermanfaat kalau betul-betul dilaporkan dengan itikat baik oleh penyajinya, ya. Jadi dilaporkan dengan itikat baik oleh penyajinya untuk menuntun pemakai, ya, untuk menuntun pemakai agar pemakai bisa mengambil keputusan ekonomis yang tepat, ya, atas entitas yang dilaporkan itu. Tidak menarik, ya, tidak menarik laporan keuangan itu untuk kepentingan internal perusahaan itu, ya. Tetapi tetap saja banyak pemakai yang kritis, ya, pengguna yang kritis bahwa hal itu bisa disalahgunakan oleh penyaji laporan keuangan untuk melaporkan yang baik saja, mengamputasi yang buruk, ya. Ya, tentu saja solusinya adalah memisahkan antara yang berulang dengan yang tidak berulang. Di situ diberikan pilihan kepada pemakai, ya, apakah mau menggunakan seluruh informasi yang ada dalam laporan keuangan itu atau hanya informasi yang berulang saja, ya. Jadi oleh karenanya laporan laba rugi itu mengidentifikasi, ya, yang pertama adalah adanya revenue, ya, revenue di situ yang dimaksud adalah revenue yang berulang, ya. Revenue yang berulang, kemudian ada cost of goods sold, kemudian ada beban operasional, ya, diperoleh operating income. Kemudian yang mungkin tidak berulang, yang tidak terkait langsung dengan operasional, ya, maka diberikan informasi sebagai other income or loss, ya, pendapatan dan beban lain-lain. Disitulah yang dilaporkan, misalnya yang tidak berulang, ya, tidak berulang. Jadi diserahkan kepada pembaca untuk melakukan analisa apakah mau menggunakan seluruh informasi yang ada dalam laporan keuangan itu, laporan laba rugi itu, atau hanya yang memanfaatkan informasi dari operasi yang berulang, pendapatan dan beban yang berulang, ya. Ya, di laporan keuangan juga kita sering lihat bahwa beban bunga itu misalnya dilaporkan di pendapatan atau beban lain. Kenapa? Agar bisa diperbandingkan antara laporan keuangan dari perusahaan yang meminjam dengan yang tidak meminjam, ya. Jadi ada kan yang tidak ada beban bunganya karena dia tidak memilih untuk mengeluarkan obligasi misalnya, ya. Dia lebih memilih untuk mengeluarkan saham, ya, sehingga tidak ada atau sangat kecil beban bunganya, ya.
Sehingga beban bunga misalnya itu dilaporkan dalam pendapatan dan beban lain-lain, ya. Ya, di sini dijelaskan juga mengenai adanya pengakuan yang tidak layak, ya, pengakuan yang tidak layak. Jadi salah satu yang bisa menyebabkan kualitas laporan keuangan itu menjadi rendah kalau ada pengakuan yang tidak layak, ya, pengakuan yang tidak layak. Pengakuan yang tidak layak ini biasanya adalah yang bersifat alokatif, ya, pendapatan dan beban yang bersifat alokatif. Tapi di sini diberikan contoh yang ya sebenarnya bukan merupakan improper recognition, ya. Di sini yang diberikan contoh bahwa perusahaan itu karena terdesak oleh otoritas, ya. Otoritas yang dalam bidang keuangan seperti kita OJK, Otoritas Jasa Keuangan, terdesak untuk melaporkan agar penghasilan yang dilaporkannya itu tinggi, maka dia memberikan diskon besar, ya, dia memberikan diskon besar sehingga penjualannya menjadi tinggi, ya, menjadi tinggi. Kalau penjualannya menjadi tinggi karena adanya diskon besar pada tahun ini, ya, menurut buku ini, ya, tahun depan tentu saja tidak bisa lagi melakukan penjualan yang besar, ya. Karena seperti kita yang konsumen pakaian misalnya, ya, konsumen pakaian, kalau saya membeli banyak baju pada tahun ini, tentu tahun depan tidak lagi membeli yang banyak. Sehingga kalau pengakuan pendapatannya pada tahun ini besar karena adanya volume penjualan yang besar, ya, itu akan menyebabkan jebloknya pendapatan di tahun mendatang, ya. Tetapi saya kira ini bukan improper recognition, ya. Kalau menurut saya, ya, itu adalah kekeliruan manajemen keuangan, ya. Ya, yang bisa sebagai improper recognition kalau menurut saya, ya, itu adalah adanya praktek-praktek yang tidak layak dalam mengkapitalisasi beban operasional, ya. Jadi supaya beban operasionalnya itu menjadi rendah, dia kapitalisir, ya. Dia kapitalisir artinya kalau dia kapitalisir itu akan dibebankan secara bertahap di tahun-tahun mendatang. Padahal seharusnya misalnya, ya, seharusnya dibebankan pada saat ini, ya. Karena beban yang kita keluarkan yang tidak mempunyai manfaat lagi ke depan harusnya dibebankan sekarang ini. Ya, saya pernah mendapatkan karena saya melakukan studi kelayakan, ya, saya pernah melakukan studi kelayakan, saya minta laporan keuangannya, ya, saya minta laporan keuangannya, di situ ada beban-beban yang ditangguhkan, ya, dia mengkapitalisasi bebannya. Saya tanya, beban apa ini? Tidak usah ragu menyebutkan, ya. Tidak usah ragu menyebutkan karena kebetulan bekas mahasiswa saya yang bagian keuangannya, ya. Dia bilang ini adalah sumbangan untuk pilgub, ya, untuk pilgub, ya. Jadi cukup besar sumbangannya, ya, untuk pilgub, ya. Tidak usah saya sebutkan siapa yang dia sumbang, ya. Kemudian saya tanya, ya, apakah yang Anda sumbang ini memenangkan pilgub? Dia bilang tidak. Setelah yang bukan Anda sumbang ini menang, apakah Anda mendapat banyak proyek? Dia bilang tidak ada. Boleh dikata tidak ada proyek yang kita dapatkan. Jadi pengorbanan Anda itu adalah pengorbanan yang tidak mempunyai manfaat ke depan, ya, tidak ada manfaatnya ke depan karena tidak ada, ya. Kalau misalnya yang Anda sumbang itu terpilih, ya, itu ada manfaatnya ke depan, ya, bisa mendapatkan proyek-proyek di masa yang akan datang. Oleh karenanya, pengorbanan tadi yang berupa sumbangan kepada pemilihan gubernur itu, ya, itu tidak layak untuk dikapitalisir
Saya bilang bebankan itu ya, karena tidak mempunyai manfaat. Disinilah yang dimaksud buku ini, mengkapitalisasi yang tidak layak. Tidak layak karena apa yang kita kapitalisir itu tidak mempunyai manfaat ke depan. Oke? Ya, kalau itu ya benar ya. Tapi kalau yang di atas ini contoh yang diberikan pertama ini, saya kira tidak layak itu dijadikan contoh sebagai improper recognition. Ya, itu adalah kesalahan manajemen ya, melakukan diskon besar-besaran ya, meskipun misalnya diskonnya itu masih dalam batas keuntungan ya. Dia mau memperbesar penjualannya ya. Jadi mungkin penjualannya sudah sampai Oktober itu, walaupun dia jual di bawah cost itu yang mau didiskon ya, itu tetap memperoleh keuntungan secara keseluruhan ya. Sehingga di bulan Desember misalnya dia melakukan diskon besar sehingga penjualannya menjadi besar ya. Ya, itu yang dimaksud oleh buku ini ya. Tapi kalau menurut saya itu bukan improper ya, bukan improper recognition. Itu adalah kesalahan. Oke. Ya. Ya, ini ada yang dari Do It ya. Ya, unusual item ya. Jadi ada item-item yang tidak biasa ya. Itu harus dipisahkan juga ya. Ya, jadi ini pemisahan hal yang tidak biasa itu tentu antara lain karena adanya penghentian ya, penghentian. Jadi jadi ini soalnya ya sama dengan yang tadi ya, sama dengan tadi harus kita pisahkan antara operasi yang berkelanjutan dengan operasi yang tidak berkelanjutan ya. Jadi kerugian-kerugian yang terjadi dari operasi yang tidak berkelanjutan tentu dianggap sebagai tidak lagi mempengaruhi arus kas di masa yang akan datang ya. Harus dilaporkan secara terpisah ya. Net income, kemudian ada comprehensive income ya. Jadi unrealized gain on available for sale ya, untuk surat-surat berharganya ya. Tapi kalau misalnya surat berharganya itu trading, sekali lagi dia tidak masuk di other comprehensive income, tetapi dia masuk di net income ya. Kemudian kita masuk pada learning objective yang kedua ya, yaitu penerapan analisis horizontal dan analisis vertikal. Ya, di sini ada intra-company basis ya. Jadi melakukan analisis atas intra perusahaan itu sendiri ya. Jadi melakukan analisis intra perusahaan. Ya, kalau mau melakukan analisis intra perusahaan tentu saja membandingkan dari tahun ke tahun ya. Kemudian ada intercompany basis ya. Kita membandingkan antara perusahaan kita dengan perusahaan lain yang sejenis ya. Kemudian ada industry average ya. Jadi kita membandingkan perusahaan kita dengan rata-rata industri, bukan satu perusahaan saja ya. Jadi membandingkan dengan rata-rata industri yang sejenis dengan perusahaan kita. Ya, dia menggunakan di sini digunakan analisis horizontal, kemudian analisis vertikal dan analisa rasio. Ya. Ya, ini analisis horizontal ya.
Ya, ini yang disajikan pertama tadi ya, yang di sini. Jadi dari 2016 ya ke 2017 ya, itu berapa kenaikannya misalnya ya. Jadi ya, kemudian ya inilah yang ada di sini ya. Jadi kita lihat Excelnya. Ini perbandingan antara 2016 dan 2017 ya, dari 8.000 ke 9.000 itu ada kenaikan sebesar 9,10% ya. Kemudian dari 2017 ke 2018 itu 5,8%. Kalau di buku itu langsung saja ini ya yang digunakan ya. Ya, ini saja yang digunakan kalau di buku itu ya. Jadi membandingkan antara tahun ini dengan tahun dasar ya, itu yang ada di buku itu ya. Ya, 33,6%. Ini kita ya, saya melakukan analisis tidak pernah menggunakan yang seperti ini yang 33,6. Kita membandingkan per tahunnya ya. Kalau ini dia membandingkan berapa ke pertumbuhan 2016 langsung ke 2020 ya. Jadi 33% ya. Kalau ini yang di atas membandingkan dari tahun ke tahun ya. 2016 ke 2017 itu 9,10% kenaikannya ya. Dari 2017 ke 2018 itu 5,8. Jadi membandingkan angka yang ada di 2018 dengan yang ada di 2017 ya. Kalau yang di sini ya langsung dia bandingkan 2018 dengan tahun dasar 2016 ya. Itu tidak pernah kita gunakan. Yang paling kita gunakan itu adalah rata-ratanya. Jadi 2016 ke 2020 rata-rata pertumbuhannya adalah 7,52% ya. Rumusnya itu adalah 1 ditambah dengan ini ya, G465 ya, ini dipangkat 1/4 atau sama dengan akar pangkat 4 ini ya, kurangin 1. Kalau tidak dikurangi 1 maka di sini menjadi 175 ya. 1,1752% ya. Begitu juga di sini kalau tidak dikurangi 1 ya, maka tentu saja akan menjadi 133 ya. Tapi yang benar adalah tumbuh 33% ya. Ya, ini yang ada di buku ini. Ya, jadi ini tumbuh, sebenarnya tumbuhnya itu adalah 33% ya, dikurangi dengan 1. Sini tumbuhnya 23% ya. Ya, ini analisis horizontal ya. Melihat dari tahun 2020, 2019 ya dan seterusnya. Ya, itu analisis horizontal. Ya, ini yang menurut buku ini ya, analisis horizontal. Ya, ini masih analisis horizontal atas neraca ya. Jadi membandingkan 2020 dengan 2019, berapa jumlah kenaikan atau penurunannya, kemudian berapa persen ya. Berapa persen itu tentu saja 290 di sini dibagi dengan tahun dasarnya ya. Jadi dibagi 290 dibagi dengan 2427 diperoleh angka 11,9
Di sini di properti aset ya, properti aset itu 174 kenaikannya ya. Dari 2.816 naik 2.990 sehingga kenaikannya 174 ya. Maka ada kenaikan sebesar 6,2% berasal dari angka 174 dibagi dengan 2816. Begitu seterusnya ya, begitu seterusnya. Ya, ini jadi yang dia maksud di sini dengan analisis horizontal ya. Jadi menganalisis intra perusahaan itu dari tahun ke tahun ya. Jadi menganalisis kenaikan dan penurunan ya dari tahun ke tahun. Ya, sama dengan ini ada kenaikan 24 dibagi dengan 4020 dia menghasilkan angka 0,6%. Ya, ini juga masih analisis horizontal ya. Karena membandingkan kenaikan atau penurunan yang terjadi dari tahun ke tahun. Di sini 2019 ke 2020 terjadi kenaikan net sale ya sebesar 869 yang menghasilkan angka kenaikan 869 dibagi dengan 10.907 yaitu 8%. Begitu juga yang ke bawah ya, membandingkan antara 2019 ya untuk cost of goods sold-nya ya, selling and administrative expense ya, itu membandingkan 2019 2020 berapa kenaikannya dalam angka dan berapa kenaikannya dalam persentase. Ya, ini analisis vertikal ya. Ya, kalau analisis vertikal itu melihat berapa persen untuk current asetnya ya. Berapa persen untuk properti ya, properti aset ya. Dan berapa persen untuk other asetnya ya. Jadi persentase yang ada di sini di 2020 ya itu adalah 2.717 dibagi dengan 11.397 berarti 23%. Begitu juga di angka properti aset ya. Itu jadi properti aset itu ada 26%, sedangkan other aset jumlahnya cukup besar yaitu 50%. Ya. Ini dibandingkan dengan tahun 2019 ya. 2019 ya untuk current asset itu 22,6% ya. 22,6% tentu berasal dari angka 2.427 dibagi dengan 10.714. Ya, begitu juga dengan yang di bawahnya ya. Jadi persentase yang ada di sini adalah persentase dari masing-masing item, current liabilities, long term liabilities ya. Stockholders equity ya, berapa persen masing-masing itu dilaporkan di sini. Itu yang dimaksud dalam buku ini sebagai vertical analysis ya, untuk masing-masing laporan keuangan ya. Baik laporan laba rugi maupun laporan posisi keuangan. Ya, jadi di buku ini karena berbasis GAAP menggunakan balance sheet, kata balance sheet ya. Kalau buku yang berbasis IFRS itu statement of financial position. Ya, ini juga masih analisis vertikal ya atas laporan laba rugi ya.
laba rugi yang terikhtisar, ya, yang dipadatkan. Jadi hanya melaporkan net sale, ya, tidak diperlihatkan berapa gross sales-nya, berapa pengurangan kontrak count-nya. Jadi langsung net sale, ya. Cost of goods sold, ya, berapa. Jadi persentase yang ada di sini adalah 6.597 dibagi dengan 11.000, ya. Itu adalah 56%. Jadi cost of goods sold 50%, ya, 56, dan tentu saja gross profitnya adalah sisanya, ya. Jadi 100% kurangi dengan 56% itu 44% untuk gross profit, ya. Kemudian ada selling and administrative expense, itu ada 3.000 sekian, itu persentasenya adalah di 28%. Ini dibagi dengan yang di sini. Begitu seterusnya. Ya, ini membandingkan dua perusahaan, intercompany comparison. Ya, jadi perusahaan kita berapa, ya? Ya, cost of goods sold untuk perusahaan kita itu adalah 56%, ya, lebih rendah dibanding dengan perusahaan yang lain. Kita punya beban pokok penjualan lebih rendah, ya. Dari segi beban pokok penjualan. Ya, tentu saja kalau dari sisi beban pokok penjualan kita lebih rendah, pasti lebih tinggi nanti untuk beban yang lainnya, ya. Jadi untuk beban administrasi dan beban pemasaran kita punya 28%, sedangkan perusahaan yang lain, ya, yang kita ambil sebagai pembanding itu 19,4%. Tentu ini lebih rendah karena di sini dia lebih tinggi, ya. Ya, begitu analisisnya untuk intercompany. Ya, kemudian yang berikutnya adalah analisa rasio, ya. Analisa rasio itu tentu saja tercakup dalamnya adalah rasio likuiditas, ya, rasio solvabilitas atau solvency ratio, dan ada rasio profitabilitas, ya. Jadi ada rasio likuiditas, ini tentu saja mengukur mengenai bagaimana perusahaan itu memenuhi kewajiban jangka pendeknya, ya. Berapa aset yang bisa mengcover berapa aset lancar yang bisa mengcover utang lancarnya. Tentu saja itu akan baik kalau misalnya rasionya itu adalah lebih dari 1, ya, 1, ya. Jadi kalau 1 tentu saja 500 current asetnya, 500 current liabilitiesnya, itu 500 bagi. Tapi kalau current asetnya lebih kecil, tentu rasionya adalah kurang dari 1, ya, kurang dari 1. Kemudian ada pengukuran profitabilitas, ya. Ini banyak rasio-rasio yang digunakan di sini, ya. Kemudian ada rasio untuk mengukur tingkat solvensinya atau solvabilitasnya. Jadi mengukur mengenai kemampuan perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajibannya, ya, seluruh kewajibannya pada periode itu, ya. Ya, ada intra-company mengukur rasionya di dalam perusahaan itu sendiri. Kemudian ada intercompany membandingkan dengan perusahaan yang lain yang sejenis, salah satu kita pilih, ya. Kemudian ada industry average comparison, ya, membandingkan dari rata-rata industri. Ya, ada rasio likuiditas, ya. Jadi di sini current asset dikurangi dengan current liabilities, ya.
Jadi kalau sama jumlahnya tentu 0 ya. Kalau lebih besar current asset dibanding dengan ini tentu saja di atas 0 ya, di atas 0. Kemudian current ratio itu bisa current asset dibagi dengan current liabilities ya. Jadi 5 dibagi dengan 4 ya tentu lebih besar dari 1 ya. Tapi kalau sebaliknya current assetnya lebih kecil maka tentu lebih kecil dari 1 ya, misalnya 4/5 ya. Berarti hanya 0,9 ya, tidak sampai 100% ya. Kemudian perputaran persediaan ya, perputaran persediaan inventory turnover itu membandingkan antara cost of goods sold dengan rata-rata inventory. Rata-rata inventory di sini untuk mudahnya adalah saldo awal inventory ditambah dengan saldo akhir inventory dibagi 2 ya. Itulah average inventory ya. Cost of goods sold, kemudian jumlah hari persediaan ya itu 365 hari dibagi dengan inventory turnover yang dihasilkan dari sini ya. Kemudian account receivable turnover, perputaran piutang ya, yaitu jumlah penjualan kredit ya selama 1 tahun dengan rata-rata dari account receivable ya, account receivable yang netnya ya. Kalau netnya itu account receivable dikurangi dengan kontra account. Kontra accountnya tentu adalah cadangan kerugian piutang ya. Jadi di sini piutang bersihnya ya. Average-nya tentu adalah saldo awal ditambah dengan saldo akhir dibagi 2. Kemudian rata-rata ya, periode penagihan rata-rata ya. Jadi 365 hari dibagi dengan account receivable turnover ya. 365 hari dibagi dengan perputaran piutang. Ya. Perputaran piutang kita peroleh tadi dari net credit sale dibagi dengan average net account receivable. Average net account receivable yaitu penjumlahan saldo awal net receivable ya ditambah dengan saldo akhir dari net receivable, net account receivable ya dibagi 2. Ya, ini solvency ratio. Jadi rasio solvabilitas. Jadi informasi-informasi inilah yang diperoleh dari laporan keuangan. Ya. Jadi debt to asset ratio yaitu total liabilities dibanding dengan total asetnya ya. Ya, debt to ini ya. Ya, di sini tentu karena yang di atas di sini total liabilities-nya ya. Itu yang dibagi maka tentu saja di sini akan baik kalau dibawa dari 1 ya, kurang dari 1. Jadi liabilitiesnya 4 ya, total asetnya 5, tentu dibawa dari 1 ya. Ya, di sini berapa kali ya pendapatan bunga ya. Ya, net income ditambah dengan interest expense ditambah dengan income tax expense ya. Dibagi dengan interest expense itu menunjukkan time berarti berapa kali ya. Kemudian free cash flow, kita sudah belajar waktu kita membahas cash flow ya. Free cash flow itu adalah kas yang dihasilkan dari operasional, aktivitas operasional dikurangi dengan pengeluaran modal ya, dikurangi dengan dividen yang dibayar kas. Ya, ini profitability ratio.
earning per share. Ini terutama di informasi ini sangat dibutuhkan oleh para pemegang saham, ya. Jadi manajemen itu bekerja untuk kepentingan pemegang saham, ya. Dia berkewajiban untuk memaksimumkan kekayaan pemilik, kekayaan pemegang saham. Ya, di situ pula yang menyebabkan perusahaan lebih memilih untuk mendanai operasionalnya dengan pinjaman misalnya, ya, untuk mempertinggi, ya, earning persennya. Ya, jangan sampai earning persen turun, ya. Kalau misalnya perusahaan itu melakukan pendanaan melalui penjualan saham. Gross profit rate, ya, berarti gross profit dibagi dengan net sale. Kemudian profit margin, net income dibagi dengan net sale, ya. Kemudian perputaran aset, ya. Return on asset, ya. Jadi membandingkan antara hasil yang diperoleh, ya, dengan rata-rata aset, ya. Jadi net income dibagi dengan rata-rata total aset, ya. Rata-ratanya itu adalah awal ditambah dengan akhir dibagi 2. Kemudian perputaran aset, ya. Perputaran aset itu adalah net sale, ya, dibagi dengan average total asset. Ya, ini semua rasio-rasio yang digunakan untuk melakukan analisis atas laporan keuangan. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Sebelum saya mengakhiri, semuanya sudah bisa, ya? Karena ini sudah dipelajari di akuntansi keuangan 1. Baik, kalau sudah tidak ada, saya akhiri kuliah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.